Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat, dan salam olahraga. Anak-anakku kelas 10 SMA dan SMK sederajat dimanapun kalian berada, khususnya untuk siswa dan siswi dari SMA Negeri 2 Jorong yang Bapak banggakan. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua selalu dalam kesehatan dan selalu dimudahkan dalam melaksanakan pembelajaran daring, khususnya di Mapel Penjaskes. Nah, baiklah, untuk materi pembelajaran hari ini, kita akan menyambung pada pertemuan pertama, di mana pada pertemuan pertama pada minggu lalu, yaitu kita sudah membahas tentang konsep latihan dari komponen kebugaran jasmani terkait kesehatan. Nah, untuk pertemuan kedua ini, mari kita mengenal dan mempelajari mengukur komponen kebugaran jasmani terkait kesehatan. Nah, pada materi pembelajaran hari ini, kalian akan Bapak kenalkan dengan beberapa tes, yaitu yang pertama aerobic test, sit up, push up, sit and reach, dan yang terakhir menghitung komposisi tubuh dengan rumus indeks massa tubuh. Nah, ini akan Bapak tampilkan juga nanti standar operasinya, bagaimana cara melakukan tesnya, dan nanti akan Bapak tampilkan juga untuk tabel-tabel dari kategori tes satu persatu ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke materinya. Nah, untuk yang slide pertama, pengukuran komponen kebugaran jasmani terkait kesehatan untuk daya tahan terbagi menjadi daya tahan jantung paru dan daya tahan otot yang sudah kita bahas pada minggu lalu. Nah, untuk itu pengukuran daya tahan cukup kalian gunakan satu jenis tes saja, yaitu menggunakan aerobic test. Nah, pada aerobic test ini terdapat dua macam tes. Yang pertama, kalian bisa berlari tanpa berhenti selama 12 menit, dan yang kedua, berlari tanpa berhenti menempuh jarak sejauh 2,40 km. Nah, di sini maksud dari tanpa berhenti ini tubuh yang bergerak ya, bukan berlari terus. Kalian boleh beristirahat pada saat melakukan tes ini, akan tetapi istirahat kalian tidak boleh diam. Kalau di sini tesnya dikatakan berlari, maka untuk istirahatnya maka kalian harus berjalan saja. Tidak boleh berhenti selama 12 menit ini. Tapi apabila kalian sanggup untuk berlari tanpa henti selama 12 menit, monggo silahkan. Lebih bagus, ya kan? Nah, yang kedua, berlari tanpa berhenti menempuh jarak sejauh 2,40 km. Nah, di sini kalian juga tidak harus selalu berlari. Tetapi kalian juga bisa istirahat, yakni dengan cara berjalan. Tetapi jangan sampai berjalan terus. Nanti aerobik testnya nggak bagus ya. Kalian bisa menyelingi lari kalian dengan istirahat berjalan, jangan berhenti. Nah, oke, lanjut. Nah, lalu standar operasi aerobik test itu seperti apa? Yang harus kalian perhatikan sebelum melakukan tes ini ialah kalian harus istirahat yang cukup sebelum tes dilakukan. Lalu lakukan pemanasan dan peregangan yang cukup, ini wajib ya. Dan ingat, makan 2-3 jam sebelum tes. Jadi misalkan tesnya pukul 8 pagi, kalian sudah harus makan nasi dan minum itu paling enggak jam 6 itu sudah harus kalian tuh nggak boleh makan nasi lagi. Jadi sudah 2 jam ya. Sudah jaraknya dari jam 8 itu berarti 2 jam. Oke, lalu berhenti melakukan tes apabila sudah merasa tidak mampu melanjutkan tes. Dari yang lari 12 menit tadi atau lari yang 2,40 km tadi. Jadi tidak harus sampai target waktu yang tadi ya, sama jarak yang tadi. Kalian boleh kok apabila sudah merasa tidak mampu lagi ya kan, sudah
merasa di ujung yang paling capek, kalian boleh istirahat. Tapi apabila masih ada sisa tenaga dan kalian hanya untuk membutuhkan membutuhkan waktu istirahat yang sebentar, maka kalian berjalan seperti yang Bapak utarakan pada slide sebelumnya tadi. Oke, lanjut. Nah, untuk tabel indikator aerobic test di sini Bapak ngambil punyanya Ibu Widya Stuti pada buku beliau tahun 2011, di mana tabel hasil tes 12 menit, lari 12 menit, umurnya di bawah 30 tahun ya, termasuk kalian juga. Ini kategori kesegaran. Lalu di sini hasil jarak dalam 12 menit. Nah, jadi kalian berlari selama 12 menit ini nanti kalian dapat berapa kilometer. Nah, sedangkan di sini ada pria dan wanita. Sekarang kita bahas untuk pria ya. Kalian pria dan kalian berlari selama 12 menit. Kalian menempuh jarak kurang dari 1,61 km, maka kategori kesegaran aerobik tes kalian dikatakan sangat kurang. Nah, begitu juga untuk wanita. Apabila kurang dari 1,53 km kalian berlari dalam waktu 12 menit, kalian tidak sampai ini, maka dikatakan sangat kurang. Lalu untuk jarak kurangnya, ketika kalian berlari selama 12 menit, kalian menempuh jarak 1,61 sampai 2 km. Ini untuk kategori aerobik testnya yang kurang. Dan untuk wanita, untuk kategori kurangnya adalah 1,53 km sampai dengan 1,83 km. Nah, lalu untuk kategori sedang, untuk pria dalam lari 12 menit itu harus mendapatkan 2,1 sampai 2,40 km. Sedangkan untuk wanita harus mendapatkan 1,85 sampai 2,16 km dalam waktu 12 menit apabila ingin dikatakan kategori sedang. Nah, sekarang naik ke baik. Di sini untuk pria dalam waktu 12 menit harus menempuh jarak 2,41 km sampai 2,80 km. Lalu untuk wanita dikatakan baik dalam lari 12 menit harus menempuh jarak 2,17 km sampai 2,64 km. Nah, yang terakhir untuk yang baik sekali. Di sini untuk yang pria, jarak yang harus ditempuh dalam waktu 12 menit adalah 2,82 sampai untuk wanita 2,65. Dan apabila lebih dari ini, maka dikatakan baik sekali. Nah, jadi untuk aerobic test ini dari tabelnya Ibu Widya Stuti pada buku beliau tahun 2011 mengatakan bahwa pria dan wanita dalam waktu 12 menit itu harus berlari sejauh-jauhnya apabila ingin mendapatkan hasil kategori kesegaran yang baik sekali. Nah, tadi Bapak sudah mengatakan bahwa tes 12 menit ini kalian bisa berjalan. Nah, kalian pikirkan sendiri, bagaimana kalau kalian berjalan dalam waktu 12 menit, kalian apakah sanggup bisa mencapai 1,61 km? Nah, untuk wanita juga sama. Apabila kalian nanti tesnya ini berjalan, apakah kalian sanggup untuk mencapai 1,53 km ini? Nah, jadi apabila bisa disimpulkan ya, apabila pria dan wanita pada saat mengikuti tes 12 menit ini, aerobic test dengan tes 12 menit, apabila banyak jalannya, berjalan kaki daripada berlarinya, maka sudah dikatakan kesegaran jasmaninya kurang. Nah, tapi apabila banyak larinya, sampai habis waktu 12 menit, maka bisa dikatakan pria dan wanita bisa mendapatkan kategori sedang, baik hingga baik sekali. Oke, lanjut untuk tabel indikator aerobic test berikutnya. Di sini untuk 2,40 km. Jadi Bapak juga ngambil bukunya mengutip sumber dari buku Ibu Widya Stuti tahun 2011. Di mana untuk
umur di bawah 30 tahun. Di sini juga ada kategori kesegaran. Ini cara bacanya juga sama ya seperti yang tadi. Dan hasil jarak tempuh kilometer dalam menit. Nah, jadi begini. Untuk pria dan wanita, di sini dikatakan sangat kurang apabila dalam kilometer ini, dalam menit, kalian tidak sanggup mencapai 18 menit. Untuk pria ya. Dan untuk wanita juga sama, di sini 18,57 menit. Nah, apabila dikatakan kurang lagi, apabila ini kalian untuk pria, ketika melakukan tes ini, kalian mendapatkan waktu 14,30 sampai 18 menit. Untuk mendapatkan waktu ini, kalian menghabiskan waktu ini, maka untuk pria dikatakan kurang. Begitu ya cara bacanya ya. Dan untuk wanita juga sama. Apabila seorang wanita menempuh jarak 2,40 km dengan catatan waktu 15,47 menit sampai 18,57 menit, maka dikatakan kategori kesegarannya kurang untuk usia di bawah 30 tahun. Nah, untuk yang sedang, untuk yang pria, di sini dikatakan sangat sedang apabila dia mendapatkan catatan waktu 12,05 sampai 14,24 menit untuk mendapatkan jarak ini. Dan untuk wanita bisa dikatakan sedang apabila dia mendapatkan catatan waktu 13,26 sampai 15,39 menit. Nah, untuk yang kategori baik, pria harus mendapatkan 10 sampai 12 menit untuk mendapatkan jarak seperti ini, 2,40 km. Untuk yang pria harus menghabiskan waktu 10,20 sampai 12 menit. Dan untuk wanita 10,59 sampai 13,20. Nah, tidak boleh lebih dari ini ya untuk mendapatkan kategori baik. Nah, untuk yang baik sekali, ini bisa dikatakan untuk pria ketika dia lari menempuh jarak 2,40 km ini menghabiskan waktu kurang dari 10 menit ya. Dan untuk yang wanita, untuk dikatakan baik sekali, kategori kesegaran baik sekali untuk wanita, dia berlari 2,40 km harus memiliki catatan waktu kurang dari 10,55 menit. Nah, bisa dikatakan di sini ya, semakin waktunya yang didapat sedikit untuk menempuh jarak 2,40 km ini, maka untuk yang indikator yang ini, maka dikatakan seseorang tersebut memiliki kategori kesegaran yang bagus. Namun sebaliknya, apabila kalian menempuh lari 2,40 km, pria maupun wanita, lebih dari 18 menit waktunya yang dihabiskan untuk menempuh jarak ini, maka kategori kesegaran jasmani kalian sangat kurang ya untuk usia di bawah 30 tahun. Oke, lanjut. Untuk pengukuran komponen kebugaran jasmani berikutnya, yaitu untuk mengukur kekuatan. Di sini ada tes sit up. Nah, di sini prosedurnya sudah tahu ya, sit up ya. Berbaring dengan lutut ditekuk, mulai sit up dengan punggung di atas lantai, angkat diri kalian ke posisi 90 derajat, mendekati lutut dan paha. Lalu kembali lagi rebahan ke lantai. Nah, ini caranya juga bisa dipegangi oleh kawan kalian dan catat jumlah sit up yang dikerjakan selama 30 detik. Ini Bapak mengambil juga dari bukunya Widya Stuti tahun 2011. Nah, untuk tabelnya, untuk tabel indikator sit up-nya, di sini ada data norma tesnya, usia 16 sampai 19 tahun. Nah, bisa dikatakan baik apabila seorang pria lebih banyak selama 30 detik tadi mendapatkan sit up lebih dari 30. Dan wanita lebih dari 25 kali. Lalu dikatakan cukup pria 26 sampai 30 kali, sedangkan wanita 21 sampai 25 kali pengulangan. Untuk yang sedang, pria 20 sampai 25 dan wanita adalah 15 sampai 20. Nah, untuk yang
kurang, kategori kurang, pria 17 sampai 19 kali pengulangan dan yang wanita 9 sampai 14 kali pengulangan dalam waktu 30 detik sit up. Dan yang untuk yang kategori yang buruk, kekuatannya yang buruk, di sini pria dalam waktu 30 detik hanya mendapatkan 17 kali pengulangan, bahkan di bawahnya ya. Dan untuk wanita kurang dari 9 kali pengulangan. Nah, bisa dibayangkan ya apabila kalian dalam sit up-nya itu gerakannya lambat selama 30 detik, kalian tidak bisa mendapatkan 15 atau 20 atau 26 atau 21, maka kalian bisa dikatakan kurang dan buruk. Nah, untuk pengukuran kekuatan berikutnya yaitu tes push up. Ini push up sudah umum ya, tidak perlu lagi Bapak jelaskan. Dan ini yang tabelnya, untuk cara baca tabelnya nanti yang ada modifikasinya ini. Ini push up modifikasi ini adalah push up untuk yang wanita itu loh, yang lutut ditekuk menahan badan. Kalau yang pria kan kaki lurus ya kan ke belakang, tidak menumpu dengan lutut ya kan. Kalau untuk yang wanita apabila menggunakan modifikasi yaitu lutut ditekuk menahan badan. Nah, untuk tabel indikator push up, di sini ada push up biasa dan push up dengan lutut ditekuk sebagai tumpuan penahan badan atau push up dengan modifikasi. Dan yang ini yang biasa tanpa modifikasi. Di sini untuk umur 20 sampai 29, di sini dikatakan tidak ada wanita dan pria ya. Berarti ini angka ini kalau kita tes untuk pria dan wanita sama saja ya mendapatkannya ya. Misalkan untuk yang pria umur 20 tahun dan wanita umur 20 tahun, ketika nanti dapat hasil tes seperti ini juga, maka dikatakan sama-sama baik. Nah, dan ini yang untuk yang modifikasi, untuk yang lutut sebagai tumpuan badan. Ini juga sama ya, tidak ada pembeda ya antara laki-laki dan wanita. Tapi Bapak rasa untuk yang push up ini usahakan jangan menggunakan teknik yang dimodifikasi. Untuk maksimal ya, paling tidak kan untuk yang pria ya malu kan ya untuk push up masa lutut untuk tumpuan. Kalau wanita sih Bapak masih maklum ya, kalau untuk tes seperti ini dengan lutut modifikasi ya kan, push up modifikasi. Tapi kalau laki-laki menggunakan push up modifikasi ya apa nggak malu dengan wanita ya kan. Oke, lanjut. Nah, yang komponen untuk mengukur kesehatan kelenturan, kalian bisa menggunakan tes duduk dan raih atau dalam bahasa Inggrisnya sit and reach test. Nah, di sini gambarnya seperti ini. Ini dipegang lututnya biar nggak naik, jadi ini nanti dorong sekuat-kuatnya ke depan. Nanti di sini ada pengukurnya. Nah, kebetulan sekali untuk alat ini di sekolahan kita tidak punya ya. Seperti alat ini tidak punya untuk pengukurnya, jadi Bapak juga tidak bisa untuk menerapkan ini kepada kalian nanti kalau sudah kita PTM. Nah, ini untuk prosedurnya. Peserta tes duduk di lantai dengan kedua kaki lurus, menempel pada kotak. Nah, ini kakinya nempel di sini. Nanti ya kotaknya di sini. Selanjutnya pelan-pelan bongkokkan badan dengan posisi lengan lurus ke depan. Sejauh-jauhnya menempel mistar, dan sikap ini dipertahankan selama 3 detik. Jadi nanti kalian dorong raih ke depan sampai ini tidak mampu lagi untuk menekuk ya kan. Kelenturan nih pinggang kalian tidak mampu lagi untuk menekuk. Nanti di sini ada indikator angkanya berapa senti kalian dapat untuk kelenturan. Nah, peserta tes diberikan kesempatan 2 kali untuk mencoba, dan penilaian skor terjauh dari 2 kali kesempatan dicatat sebagai skor dalam satuan cm. Nah, di sini Bapak katakan tadi di sini ada satuan cm. Nah, semakin jauh kalian meraih ke depan, semakin jauh pula hasilnya, semakin tinggi pula. Nah, di sini ada tabel indikator sit and reach-nya. Nah, di sini di bawah 25 tahun, ini Veripor ini sangat buruk, ini cukup, ini sedang, ini baik, ini sangat baik.
Nah, ini dalam satuan sentimeter. Apabila umur kalian di bawah 25 tahun dan kalian mendapatkan angka 23 cm, nah lebih dari 23 cm. Wah, ini kebalik ini anunya nih, panahnya ya. Kurang dari 25 cm, 23 ya ini. Kebalik ini ya panahnya ini sebenarnya ya. Ini untuk tabel untuk yang wanita, sedangkan ini adalah tabel untuk pria. Nah, ini sudah Bapak jelaskan tadi ya nih. Oke, untuk yang terakhir, tes kesehatan komposisi tubuh. Di sini Bapak ingin menggunakan rumus IMT, indeks massa tubuh, dengan membagi berat badan dengan kuadrat tinggi badan dalam satuan meter. Jadi begini, misalkan diketahui berat badan 60 kg, tinggi badan 170 cm. Dijadikan satuan meter, jadi dibuang nolnya. Jadi 1,7 meter. Nah, untuk menghitungnya, indeks massa tubuhnya ini berat badan dibagi dalam kurung tinggi badan kuadrat dikuadratkan, dari 1,7 ini dikuadratkan, lalu dibagi 60, hasilnya 20,76. Nah, dan hasil indeks massa tubuhnya bisa dikatakan normal sesuai dengan tabel indikator IMT ini. Nah, kalau kurus tadi 18,5 atau di bawahnya, dan yang normal 18,5 sampai 24,9, kegemukan 25 sampai 29, obesitas tingkat 1, 30 sampai 34, obesitas tingkat 2, 35 sampai 39,9. Dan obesitas tingkat 3 yaitu paling tinggi, ini lebih dari 40 ya setelah dihitung. Nah, jadi kalian bisa mengetahui berat badan kalian itu dengan tinggi badan kalian itu apakah ideal atau tidak. Nah, dengan cara rumusnya menggunakan IMT ini. Nah, jadi yang ini tadi 20,76 ya untuk yang contoh ini. Hasilnya kita lihat 20,76 di angka berapa? Di kategori apa? Kegemukan bukan, karena di sini 25. Berarti dia masuk di normal ya, antara 18 sampai 24. Oke, untuk tugasnya hari ini, setelah kalian mengenal beberapa instrumen pengukur kebugaran jasmani, Bapak minta kalian untuk mengukur komposisi tubuh kalian sendiri dengan rumus IMT yang sudah Bapak jelaskan tadi. Lalu sebelum kalian mengukur komposisi tubuh kalian, silakan kalian cari tahu dulu berat badan kalian sekarang dengan timbangan berat badan, satuannya kilogram, dan ukur juga tinggi badan kalian dengan meteran. Caranya, kalau misalkan meteran kalian di rumah itu dapatnya 170 cm ya kan, berarti kalau naik ke meter, nolnya dibuang, tambahi koma di tengah. Nah, kalau sudah ketemu, silakan masukkan ke rumus seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, kilogram dibagi tinggi badan kuadrat. Nah, baru dibagi 60. Nah, setelah dimasukkan ke rumus dan keluar hasilnya, maka cocokkan di tabel indikator dan tentukan komposisi tubuh kalian berada di kategori apa. Nih, indikator ini. Ini silahkan kalian screenshot ya untuk mengerjakan tugas hari ini. Panduannya ya ini ya. Dan ini juga silakan kalian screenshot nih rumusnya ini. Jangan sampai kalian tidak bisa. Ini sangat mudah kok. Kalian tinggal menghitung saja, nanti tinggi badan dikuadratkan, dijadikan meter dulu, dikuadratkan, baru dibagi 60, lalu hasilnya keluar. Nah, nanti untuk hasilnya kalian di kategori berapa? Di sini. Nah, lalu untuk hasil pekerjaan kalian akan Bapak masukkan ke dalam nilai pengetahuan dan nilai keterampilan untuk tugas hari ini.
Nah, itulah untuk pembelajaran kebugaran jasmani bagian kedua untuk kelas 10 SMA dan SMK sederajat, khususnya untuk siswa dan siswi kelas 10 SMA Negeri 2 Jorong. Jangan sampai tugasnya tidak dikerjakan. Untuk keterangan lebih lanjut, silakan kalian buka Classroom untuk tata cara pengerjaan tugas pada hari ini. Baiklah, pembelajaran hari ini kita tutup dengan mengucap syukur alhamdulillah, dan Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.